ICE Institute bersama Acer Indonesia melalui program Microcredential Game Developer menghadirkan Game Working Space yang merupakan pusat pengembangan teknologi dan pembelajaran game pertama di Indonesia yang berlokasi di Solo Technopark. Game Working Space hadir sebagai pusat unggulan teknologi game meliputi sarana dan prasarana yang terdiri dari stadium game berskala internasional beserta infrastruktur pendukungnya seperti tempat pelatihan dan pendidikan pengembangan game, auditorium untuk kompetisi dan exhibition game, serta fasilitas inkubasi bisnis yang akan menghasilkan talenta game sebagai game developer dan sistem pemasaran dari produk game yang dihasilkan. Hadirnya Game Working Space diharapkan dapat menjadi pusat unggulan teknologi game sebagai penunjang dalam pengembangan ekosistem game di Indonesia dari hulu ke hilir, sehingga dapat berkontribusi signifikan untuk kemajuan industri game nasional. Telkomsel menggandeng Kredivo untuk meluncurkan layanan baru yaitu Telkomsel Pay Later. Kehadiran Telkomsel Pay Later itu akan membantu pelanggan memenuhi beragam kebutuhan konektivitas secara mudah, cepat, dan aman. Telkomsel Pay Later akan terintegrasi dengan seluruh produk Telkomsel sehingga bisa diakses melalui aplikasi My Telkomsel. Layanan itu memungkinkan pelanggan melakukan transaksi beragam produk yang ada di My Telkomsel, mulai dari pembelian pulsa dan paket data internet, Telkomsel Orbit, hingga pembelian paket data hiburan digital seperti Netflix dan Amazon Prime. Layanan ini memberikan kemudahan proses pendaftaran hingga mekanisme transaksi melalui My Telkomsel. Selain itu, dengan layanan Telkomsel Pay Later ini, pelanggan akan mendapatkan keuntungan bunga 0% ketika menunaikan pelunasan pembayaran dalam kurun waktu kurang dari 30 hari. Selama seminggu terakhir, kondisi pabrik perakit iPhone milik Foxconn di Zhengzhou memanas. Demo karyawan bergejolak bahkan berujung pada kerusuhan. Foxconn menghadapi aksi protes dari sejumlah karyawan terkait upah, krisis pangan, dan kebijakan pembatasan atau lockdown. Kerusuhan di pabrik Foxconn itu pun turut berdampak pada harga saham Apple. Pada Rabu, 30 November 2022 pagi, harga saham Apple rontok 4,78% dalam 5 hari terakhir. Saham Apple diperdagangkan di level 141,17 dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,2 juta rupiah per lembar saham. Padahal, pekan lalu, saham Apple masih berada di sekitar level 147 sampai 151 dolar Amerika Serikat atau setara 2,31 sampai 2,37 juta rupiah. Penurunan harga saham Apple terjadi karena sentimen investor Apple melihat insiden yang sedang terjadi tersebut.